Tiba-tiba wajah Samin menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan deretan rumah. Di saat itu, niatnya untuk mencuri ternyata benar-benar sudah bulat di dalam hatinya. Hal yang tadinya hanya terucap di mulut ternyata akan segera dia realisasikan. Dia ingin mencuri di salah satu rumah yang dia anggap cocok di daerah tersebut. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini merupakan sebuah cerita tragis yang terjadi beberapa tahun lalu dan lokasinya itu ada di Serang, Banten. Cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dengan tega menghabisi satu keluarga karena merasa terdesak kebutuhan ekonomi. Eksekusi sadis ini dilakukan dengan sangat keji saat laki-laki itu sedang mabuk berat. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, pelaku pembunuhan satu keluarga di kampung Gegeneng, Kabupaten Serang, Banten mengaku menyesal. Ia tega menghabisi korbannya demi mencuri ponsel setelah menenggak minuman keras. Saya menyesal, Pak. Pertama-tama saya mau meminta maaf ke pihak korban atas segala kesalahan saya. Saya minta maaf, saya akan menebus semua kesalahan saya ke pihak korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku rangkum dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah kampung yang bernama Kampung Maruga, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kota Serang, Banten, ada sepasang suami istri yang bernama Samin dan juga Juleha. Samin dan Juleha ini menikah pada tahun 2017 dan dari hasil pernikahan mereka tidak disebutkan apakah mereka memiliki anak atau tidak. Yang jelas di dalam rumah tangga mereka untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari, sang suami yang bernama Samin bekerja sebagai kuli bangunan dan jika tidak sedang ada proyek bangunan, Samin bekerja serabutan. Apapun akan dia kerjakan selagi pekerjaan tersebut halal. Dari pekerjaannya itulah, biasanya Samin ini mendapatkan upah sekitar 50 ribuan sehari. Uang yang didapatkan itu sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Apalagi, dalam riwayatnya, keluarga Samin ini memiliki hutang yang cukup besar, yaitu sekitar 12 juta rupiah kepada seorang rentenir yang bunganya semakin hari semakin membengkak alias bertambah. Lalu di samping itu, sumber pendapatan keluarga Samin hanya berasal dari Samin saja. Istrinya sendiri hanya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan dan bahkan serba kekurangan ini, membuat keluarga mereka merasakan kegelisahan setiap harinya, terutama sang istri Juleha, yang mana terkadang dia merasa stres akan kondisi ekonomi keluarganya ini. Jadinya dia sering sekali berkata kurang lebih seperti ini, "Gimana kita bisa terus hidup kayak gini? Hutang-hutang ini banyak banget, setiap hari menghantui. Aku jadi cemas. Kita bahkan gak lagi bisa membayar tagihan-tagihan listrik bulanan di rumah," ucap Juleha mengeluh kepada sang suami. Di saat itu, Samin berkata, "Maafin ya Bu, pokoknya Bapak janji akan memperbaiki ekonomi kita ke depannya. Kamu sabar-sabar ya, semuanya bakal berubah," ucap Samin sembari menenangkan sang istri. Juleha sebenarnya sudah tidak yakin janji yang dikatakan oleh suaminya itu akan berakhir seperti biasanya, hanya sebuah angin lalu. Lantas dia menjawab lagi, "Ya udah, Bapak buktikan aja, jangan cuma bicara. Bapak gak mau kan terus-menerus berantem sama ibu?" ucap Juleha kurang lebih seperti itu, yang mana sikapnya itu sebenarnya sudah mulai tidak sopan kepada Samin. Namun Samin sebagai seorang suami terus bersabar dan memang dia berusaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Dan di saat itu dia hanya mengangguk saja, mengiyakan apapun yang dikatakan oleh istrinya. Tidak lama kemudian, hingga pada suatu hari, sekitar tanggal 12 Agustus tahun 2019, hari demi hari yang dilalui oleh mereka itu semakin hari semakin pahit. Keadaan ekonomi mereka tidak kunjung stabil juga. Dan hal itu
membuat sang istri menjadi banyak tingkah. Yang mana terkadang tingkah istrinya ini membuat Samin menjadi tidak nyaman. Istrinya ini sering sekali melontarkan permintaan yang menurut Samin tidak masuk akal. Yang mana hal tersebut membuat mereka akhirnya sering sekali terlibat cekcok yang hebat. Samin di saat itu semakin dibuat pusing oleh istrinya. Apalagi hari itu dia sama sekali tidak ada pekerjaan. Setiap harinya Samin ini kepikiran, sampai-sampai dia tidak bisa produktif lagi dalam bekerja. Setelah cekcok yang sangat hebat pada malam harinya, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Samin keluar rumah menggunakan sepeda motor untuk menemui teman-temannya sesama kuli bangunan yang biasanya diajak nongkrong di sebuah lapo tuak di kawasan Lingkar Selatan, Kota Serang, Banten. Di saat itu Samin tidak bisa menahan rasa sedihnya dan juga kecewanya serta rasa pusing di kepalanya. Dia mencoba untuk mencari pelarian dengan ikut mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Samin di saat itu yang masih diliputi perasaan dilema serta emosi sehabis bertengkar dengan sang istri, tiba-tiba mabuk berat, bicaranya ngelantur. Dan di saat bersamaan, entah bisikan setan dari mana, muncullah sebuah niat jahat di dalam hatinya, yang mana dia berniat ingin mencuri. Saat itu dia berbicara kepada teman-temannya dengan ngelantur. Dia bilang, bisanya cuma nuntut ini itu. Dikira aku gak memikirkan itu ya. Jadi beban ini. Sudahlah, aku bakal cari cara lain untuk bisa dapatkan uang. Aku nyuri aja di rumah orang supaya cepat dapat uang, biar istriku senang. Ucapnya kurang lebih seperti itu. Tidak lama kemudian, sekitar 2 jam setelahnya, tepat di hari Selasa tanggal 13 Agustus tahun 2019 dan jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Samin yang masih dalam kondisi mabuk memilih untuk pulang ke rumahnya mengendarai sepeda motornya tadi untuk menuju ke Kampung Maruga. Dia harus melewati kampung tetangganya di satu desa yang sama, yaitu Kampung Gegeneng. Ketika motornya melintas di Kampung Gegeneng tersebut, tepatnya di RT 01 RW 02, tiba-tiba wajah Samin menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan deretan rumah. Di saat itu, niatnya untuk mencuri ternyata benar-benar sudah bulat di dalam hatinya. Hal yang tadinya hanya terucap di mulut ternyata akan segera dia realisasikan. Dia ingin mencuri di salah satu rumah yang dia anggap cocok di daerah tersebut. Lalu seketika pada sebuah rumah tersebut sebenarnya rumah yang sedang dalam tahap renovasi dengan pondasi yang masih baru dan sedang dibangun di depannya. Pintu rumah itu terlihat tidak tertutup rapat, dibiarkan terbuka saja oleh pemiliknya. Ya mungkin karena memang pengerjaannya belum selesai. Lalu tanpa ragu, Samin langsung menghentikan motornya dan tanpa berpikir panjang dia langsung saja memarkirkan sepeda motor itu di samping rumah yang sedang direnovasi tersebut. Agar aksinya tidak ketahuan, dia lalu menutupi wajahnya dengan masker yang kebetulan sudah dia bawa sedari tadi. Dan tidak hanya itu, untuk melancarkan aksinya ini, dia mengambil sebuah patok kayu sebagai senjata. Dia mengambil patok kayu tersebut dari tanda pembatas pondasi. Pada awalnya Samin ini mengira kalau rumah tersebut tidak ada penghuninya, makanya dia langsung main masuk saja ke dalam rumah. Padahal di dalam rumah tersebut ternyata ada penghuni yang bernama Rustiadi yang berusia 33 tahun dan istrinya Siti Sadiah yang berusia 24 tahun. Ya, mereka ini adalah pasangan muda yang sudah dikaruniai buah hati yang bernama Alwi yang umurnya masih sangat kecil, yaitu 4 tahunan. Dengan mengendap-endap, Samin masuk ke dalam rumah yang sedang direnovasi itu. Dia membuka pintu yang tidak tertutup rapat tadi. Setelah berhasil masuk, dia berada di ruang tamu dan lampunya sangat gelap. Karena tidak mendapatkan kendala apapun, dia langsung saja melanjutkan langkahnya sampai ke ruang tengah yang masih juga gelap. Di sana, Samin baru menyadari kalau di dalam rumah itu ada penghuninya. Dia menemukan Rustiadi, Siti, dan juga anak mereka Alwi yang sedang tertidur lelap di sebuah kasur lantai. Mata Samin tertuju pada sebuah ponsel yang terletak di atas televisi. Saat itu, dia mencoba menggapai ponsel tersebut dengan mengendap-endap dan berusaha untuk tidak membangunkan penghuni rumah. Namun, belum sempat dia berhasil mengambil barang tersebut, kakinya ternyata tersandung oleh kabel charger handphone yang tergeletak di lantai. Dan terdengarlah suara barang jatuh yang membangunkan anggota keluarga di rumah tersebut, yaitu Rustiadi. Rustiadi bangun setengah sadar dan ketika dia mengucek-ucek matanya, dia terkejut. Dia melihat ada orang asing di dalam rumahnya. Dia yakin sekali
orang tersebut adalah pencuri. Sebelum Rustiadi ini beraksi, ternyata Samin yang panik langsung menyerang Rustiadi yang masih setengah sadar ini dengan menggunakan patok kayu. Di saat itu, Samin yang masih dalam kondisi mabuk dengan sangat brutal memukul kepala Rustiadi sebanyak beberapa kali. Tidak puas sampai di situ, dia menggunakan ujung yang runcing dari patok kayu tersebut untuk menikam bagian dada Rustiadi, yang mana hal tersebut menyebabkan Rustiadi terkapar lemah dan berteriak kesakitan. Tubuhnya langsung bersimbah cairan merah dan tidak berdaya. Tentu saja suara kegaduhan tersebut membuat sang istri yang bernama Siti ikut terbangun dan Siti langsung berteriak panik. Dia melihat ke arah suaminya yang sudah bersimbah cairan merah. Dia berusaha memanggil dan membangunkan suaminya itu dengan berkata, Pak bangun Pak, kenapa ini? Ya Allah." Di saat itu Siti belum menyadari kalau ada orang asing di dalam rumahnya karena suasana sangat gelap. Sementara Samin yang panik kembali mengayunkan patok kayu tadi ke kepala Siti. Samin memukulkan patok kayu itu berulang kali hingga Siti juga terkapar tidak berdaya. Dan di saat bersamaan, pastinya anak mereka yang berumur 4 tahun bernama Alwi terbangun. Alwi menangis histeris ketakutan menyaksikan kedua orang tuanya diperlakukan dengan sadis oleh Samin. Namun di saat itu Samin semakin kejam. Dia bukannya merasa kasihan terhadap Alwi, dia malah panik melihat Alwi yang menangis ketakutan. Dan tanpa ampun, dia juga ikut menghantam kepala Alwi dengan patok kayu yang dia bawa hingga Alwi langsung terbujur kaku dan tidak bergerak lagi. Ketiganya di saat itu, yaitu Rustiadi, Siti dan Alwi, tergeletak. Mereka tidak bergerak sama sekali dan berlumuran cairan merah. Samin mengira dia telah mengeksekusi ketiganya. Padahal pada saat itu, sebenarnya Siti belum benar-benar tewas. Dia hanya mengalami luka parah dan pingsan. Namun Samin mengira kalau semuanya benar-benar sudah dia habisi. Lalu dia memeriksa dan sudah yakin kalau ketiganya tewas. Dia ketakutan. Dia takut akan kepergok oleh warga. Dan seketika dia langsung segera merampas ponsel dan barang-barang berharga milik Rustiadi dan Siti dan langsung meninggalkan rumah tersebut dengan kabur menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, yang mana kondisinya masih setengah sadar akibat mabuk, Samin sebenarnya sudah kepikiran dan gelisah. Lalu singkat ceritanya tibalah dia di rumah, yaitu di Kampung Maruga. Dia tiba di sana sekitar 1 jam kemudian, yaitu pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kondisinya di saat itu ternyata pintu rumahnya terkunci. Istrinya sudah tidur. Samin yang di saat itu gelisah bercampur mabuk, dia merasa kesal. Di dalam amarah yang masih membara, Samin tiba-tiba menendang-nendang pintu tersebut hingga pintu itu terbuka. Juleha sang istri terbangun dari tidurnya dan marah besar melihat Samin suaminya baru pulang di waktu subuh. Lalu dia berteriak, "Ya ampun mas, kamu ini baru pulang udah bikin kegaduhan. Kenapa sih kamu mabuk segala lagi?" "Ya ampun," ucapnya. Dalam keadaan setengah mabuk, Samin dengan terbuka mengaku bahwa dia baru saja mengeksekusi orang di kampung sebelah. Dia berkata kurang lebih seperti ini, Aku udah hilangin nyawa orang," ucapnya. Juleha yang mendengar itu kemudian merasa kaget dan dia tidak percaya. Juleha pun bertanya, "Siapa yang kamu habisi dan kenapa kamu lakuin itu?" Ucap Juleha menanyakan hal yang mengerikan tersebut. Saat itu Samin hanya menjawab, "Ya ini semua gara-gara kamu. Gak sabaran, mau apa-apa gak sabar, maunya langsung buru-buru, gak bisa nunggu. Aku jadi tertekan. Ya udahlah, aku nyuri, jadinya malah ngilangin nyawa orang. Udah pokoknya kamu jangan banyak bicara. Aku mau bersih-bersih," capnya sambil menuju ke kamar mandi dengan kondisi baju dan tubuhnya yang berlumuran cairan merah. Saat itu Juleha merasa sangat bingung, tapi dia sadar dia tidak mau memancing emosi suaminya. Dia memilih untuk diam dan menenangkan diri. Lalu Samin pun berlalu meninggalkan istrinya dan berusaha menyimpan ponsel hasil curiannya di bawah kursi sofa di ruang tamu rumahnya. Setelah bersih-bersih, Samin pun langsung pergi tidur. Di malam itu, sebenarnya Juleha sudah tidak bisa tidur. Berbagai macam pertanyaan melintas di kepalanya, tetapi dia tidak berani mengganggu Samin. Keesokan harinya, ketika Samin bangun, Samin merasa emosional lagi. Karena di saat itu tiba-tiba Juleha menagih uang untuk belanja. Dan dia juga meminta uang untuk mengurus surat kehilangan buku tabungan sekolah anak mereka. Saat itu Samin marah karena Juleha ini malah memikirkan hal lain. Bukannya menenangkan Samin karena Samin baru saja melakukan tindakan kriminal yang sangat mengerikan. Namun di saat itu Samin berusaha menahan emosinya agar tidak meledak. Dan dia mengatakan akan pergi untuk mengusahakan sejumlah uang
yang bisa dia dapatkan dan akan mentransfernya nanti kepada sang istri. Yang ada di pikiran Samin di saat itu, dia hanya ingin menjual ponsel hasil curiannya. Namun sebelum pergi, Samin berpesan kepada Juleha bahwa dia akan menemui sang ibu di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dia juga meminta agar jika dia tertangkap oleh polisi, anak mereka dibawa ke Lampung saja. Pada saat itu, Juleha yang masih bingung hanya bisa mengangguk menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Sejujurnya di dalam hati kecilnya dia juga takut berurusan dengan seseorang yang sudah mengeksekusi orang lain. Bisa-bisa dia juga menjadi korban. Lalu sobat, sementara itu di tempat lain, seseorang yang bernama Asgari yang merupakan pekerja bangunan di tempat rumah Rustiadi yang sedang direnovasi. Dia datang ke rumah tersebut sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Asgari datang untuk mengambil peralatan bangunan. Di saat itu dia berusaha untuk mengetuk pintu dan memanggil penghuni, yaitu Rustiadi. Namun, tidak ada sahutan dari dalam rumah dan seketika dia pun memasuki ruang tamu. Ketika dia masuk, dia sempat mencium bau amis yang sangat menyengat. Lalu dia mencari sumbernya. Dan begitu dia melihat ruang tengah, dia terkejut. Di sana dia melihat tubuh Rustiadi, Siti dan anak mereka Alwi sudah terbungkus oleh cairan merah yang masih segar tergeletak di lantai. Asgari yang kaget sempat berteriak dan seketika dia pingsan karena tidak tahan melihat genangan cairan merah tersebut. Lalu di saat itu Asgari berteriak minta tolong mencari kerumunan warga. Dan warga pun yang mendengar teriakan tersebut datang berkerumunan. Salah satu warga yang datang adalah ayah dari Rustiadi sendiri, yaitu Muhammad Soleh. Dia terkejut, di depan rumah anaknya itu sudah banyak orang yang menangis. Dia langsung segera masuk ke dalam rumah itu. Di saat itu dia kaget melihat anak, cucu dan menantunya sudah tergeletak berlemuran cairan merah. Dan ternyata tiba-tiba salah seorang warga yang berkerumunan di sana melihat kalau Siti, istri Rustiadi, ternyata belum meninggal dunia. Dia di saat itu sempat menggerakkan tangannya yang membuat semua warga terkejut dan memilih untuk langsung menolong Siti untuk dibawa ke rumah sakit. Salah seorang warga yang ada di lokasi juga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Waringin Kurung dan Polres Serang Kota langsung menuju ke lokasi. Mereka segera melakukan evakuasi terhadap para korban dan membawa para korban ini ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Siti di saat itu dilarikan ke unit gawat darurat untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Sementara itu, petugas kepolisian yang lain langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Mereka meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang ada di sana. Dan kasus eksekusi terhadap keluarga Rustiadi ini menarik perhatian warga Serang, terutama setelah diberitakan sebelumnya bahwa pelaku dari eksekusi ini menggunakan topeng. Ya, rumor yang beredar di masyarakat memang simpang siur di saat itu. Penyelidikan kasus ini langsung ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polda Banten. Sebuah tim gabungan antara personel dari Polda Banten dan Polres Serang Kota dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan mencari siapa pelakunya. Di lokasi, sebanyak 15 orang saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Mereka juga melakukan pencarian terhadap ponsel milik Rustiadi. Pencarian terhadap pelaku itu memakan waktu yang cukup lama. Polisi belum menemukan titik terangnya. Hingga 1 minggu pun berlalu, polisi di saat itu akhirnya bisa mendeteksi keberadaan sinyal dari ponsel milik korban yang diambil oleh pelaku. Dan ternyata ponsel tersebut terdeteksi masih berada di dalam rumah Samin di Kampung Maruga. Saat itu petugas pun bergegas menuju rumah tersebut. Namun saat mereka tiba, hanya Juleha yang ada di dalam rumah. Samin telah pergi entah kemana. Polisi yang datang ke lokasi membuat Juleha menjadi kaget. Juleha bertanya-tanya, "Ada apa ini, Pak?" Padahal di dalam hati Juleha, dia sudah tahu bahwa suaminya telah mengeksekusi orang. Ketika polisi menanyakan, "Di mana suamimu berada, Samin?" Juleha mengatakan kalau suaminya sudah pergi ke daerah Tulang Bawang, Lampung. Juleha di saat itu tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Dia kooperatif terhadap kepolisian. Polisi pun mulai memburu Samin. Dan hingga pada Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2019, tepatnya pada pukul 7.00, Samin akhirnya tertangkap. Dia ditangkap tanpa perlawanan ketika dia sedang tertidur di rumah sang ibu. Kedatangan sejumlah polisi ke rumah tersebut tidak membuat ibunya terkejut karena ternyata sebelumnya Samin sudah mengakui semuanya bahwa dia telah melakukan aksi eksekusi yang kejam di Serang, Banten. Saat ditangkap, Samin mengaku menyesal atas perbuatannya itu. Dan dia mengaku saat itu dia dalam kondisi mabuk dan tertekan. Dan dia siap untuk mempertanggungjawabkan
semua tindakan yang sudah dia lakukan. Edi Sumardi, seorang pejabat kepolisian, menjelaskan kepada wartawan bahwa dari hasil penyelidikan, Samin memang melakukan pencurian, namun kemudian ketahuan oleh korban dan motif dari perbuatannya adalah masalah keluarga dan faktor ekonomi. Setelah semuanya terang benderang, jasad ketiga korban dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara Samin dijerat dengan pasal 365 ayat 3 junto pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pencurian berat dan penghilangan nyawa. Dia menghadapi ancaman hukuman penjara selama 15 tahun atau bahkan hukuman penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah tentang Samin, seorang pemabuk yang sedang berada di bawah tekanan sang istri hingga akhirnya terfikir untuk mencuri. Namun aksi tersebut ternyata menjadi sebuah aksi eksekusi yang keji. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?